Oke, ini. Ini untuk mencari, apa namanya, mencari AD ya, kenapa harus mencari AD dulu? Karena kan kita ingin mencari DE. Nah, kalau ingin mencari DE, berarti yang kita perhatikan adalah segitiga ADC, ya kan? Lah, segitiga ADC kalau mencari DE itu kan garis sembarang ya, yang ditarik dari titik D ke sisi AC, begitu. Nah, untuk mencari DE ini memang harus menggunakan teorema Stewart, ya kan? Nah, kalau menggunakan teorema Stewart, berarti dia harus tahu komponen-komponen yang ada pada sisi tersebut. Nah, di sini DC ada, kemudian CE ada, AE ada, AC ada, tapi AD nggak ada, ya. Nah, maka harus dicari dulu AD-nya. Nah, AD-nya dicari menggunakan apa? AD-nya dicari dengan menggunakan ya Stewart lagi. Ya, yang dilihat adalah segitiga ABC. Oke, ini sudah ketemu. Ada pertanyaan untuk yang nomor 3. Jelas ya? Tadi yang bertanya penggunaan Stewart sudah paham atau masih bingung? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Terus nomor 4. Nomor 4 ini segitiga ABC diketahui ada AB, kemudian ada BC, ini ada, kemudian ada AC, terus kemudian ada perpanjangan. Oh, harusnya ini dulu. Sudah ada perpanjangan ya. Perpanjangan AD, di mana di sini BD itu setengah dari AD. Oke. Hitunglah CD karena panjang BD itu setengah dari AD. Nah, kamu mau mencari CD pakai apa ini? Teorema Stewart ya. Nah, kalau teorema Stewart itu kan memang rumusnya dari garis yang ini. Ya, sekarang yang kita pandang berarti ada segitiga ADC. Nah, berarti kalau segitiga ADC berarti mencari CB kuadrat dikali AD ini, oke, sama dengan CD. Kok CD lagi? Oh ya, ini ya, CD kuadrat kali AB ditambah AC kuadrat dikali BD dikurangi ini AD kali AB kali BD. Oke. Nah, ini biar gampang dibagi 8. Ya, bisa. Nah, diperoleh ini. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup paham ya? Nah, terus kemudian ini. Nomor 5 itu sebenarnya hampir mirip dengan nomor 3. Ya, 5 dan 3 itu sama. Jadi ada 2 kali perhitungan menggunakan teorema Stewart. Oke, mungkin sampai sini sebelum saya pindah di soal yang lain, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas dengan teorema Stewart? Paham ya? Ini sebenarnya di SMP, kalau misalkan teman-teman yang pernah ikut OSN, mungkin Olimpiade itu biasanya pasti diajari seperti ini. Tapi kalau pelajaran biasa, setahu saya di kurikulum itu tidak ada. Ya, baru ini mengenal teorema Stewart atau sebelumnya sudah tahu? Ada yang teman-teman sebelumnya sudah tahu mengenai teorema Stewart? Baru ini ya? Iya, Bu. Kebanyakan baru ini ya. Baik, ini saya stop ya. Atau nggak usah saya stop, tapi ini saya pindah aja.
Kita ke teorema Menelaus-Seva. Ini saya ambil punya salsa. Satu aja ya, kayaknya cukup. Karena kita membahas, nggak usah lama-lama. Nah, ini nomor 1. Diketahui ada segitiga ABC dengan AD, BE, dan CF adalah garis berat. AD, BE, dan AB berturut-turut itu 8. Nah, panjang CF, tentukan panjang CF. Nah, karena ini garis berat, ya otomatis kita pasti bisa mencari CE, kemudian AE, kemudian AC, CB, AC, AF ya ini, sorry. AF atau AC ini? Ini F ya? Oke, ini berarti kan ini saya melihat ingin mencari CF ya. CF ini. Oh, ini malah kaitannya dengan steward ya ini ya. Yang nomor 1. Itu pakai steward karena ada garis ini, CF ini. Berarti nanti di sini CF kuadrat. Tapi kalau ini AD ya, Bu. Oh. Karena di sini BC belum ada ya. Yang baru diketahui kan ada AD. Kemudian ada BE. Kemudian ada AB. AB ini ya. Kalau sebentar. Ini salsa ada nggak salsa? Ada, Bu. Ini salsa pakai steward ya? Iya, Bu. Ketemu hasilnya ini 4/7. 4/7. Oke. Yang lain mungkin ada yang menggunakan cara yang berbeda? Menggunakan teorema 2 garis istimewa dalam segitiga, Bu. Tapi habis itu tetap pakai teorema Stewart. Oke, berarti sama ya, berarti ada campurannya begitu ya. Kalau ini kan dua-duanya di salsa pakai steward. Tapi kalau punyanya Nilna ada yang garis istimewa begitu. Lebih simpel mana? Hasil akhirnya sama enggak? Sama, Bu. Sama ya? Sama-sama panjang sih, Bu, kalau misalnya dibandingkan. Sama uraiannya sama kayak gini juga? Panjang Ya, kayak gini? sedikit panjang. Oke. Berarti nggak usah saya tampilkan ya Nilna ya, sama aja ya hasilnya 4/7 begitu ya? Oke, Bu, sama. Ya. Baik, saya kira nggak masalah sih kita menggunakan cara yang berbeda itu nggak masalah. Terus yang ini diketahui ada segitiga ABC dengan ini berapa soal sih? 5 juga ya?
segitiga ABC dengan CF itu garis berat. Kemudian segitiga ABC. Kemudian ada CF itu garis berat. Berarti membagi ini sama panjang. Terus ada CF. Ya, di mana? Ini apa tuh? B apa ini? BZ. BZ, Bu. BZ tegak lurus CF. Z itu garis berat. Kok Z yang garis berat? Atau terletak begitu? Atau bagaimana ini keterangannya? Dia titik berat, Bu. Oh, titik berat. Bukan garis berat ya, ini titik berat ya. Ini cukup sederhana juga ya pengerjaannya ya. Pakai perbandingan, tapi harusnya ini apa namanya? Kalau yang namanya titik berat berarti dia itu kan pertemuan antara 3 garis berat, ya enggak? Nah, ini akan lebih bagus sebenarnya salsa kalau digambar. Jadi enggak sembarangan gitu loh meletakkan titik beratnya. Paham maksud saya enggak? Digambar dulu. Kayak misalkan, tak copy aja Po ya. Ini tak tambahi ini. Coba ya. Ini kan garis berat itu apa tadi? Misalkan ini ada garis berat lagi. Nah, misalkan berarti ini sinilah. Nah, maksudnya kan gini ya. Ya, maksudnya gini. Jadi ini jelas bahwa dia adalah titik berat begitu. Terus titik berat itu punya perbandingan berapa banding berapa toh? Tahu nggak? Yang di Untuk banding teorema. 3, Bu. 1:3 benar? Ini loh. Ini misalkan tak kasih O di sini. Ini ada O. Berarti CO banding CF itu berapa banding berapa? 2:1. Iya, 2:1 ya. Membagi 3, membaginya menjadi 3 bagian itu dengan ini 2:1. Oke. Terus kemudian ini kok ada tegak lurus itu tegak BZ. Oh, ini Z ya. Ini Z, bukan O ya. Tapi sudah ada. CZ banding CF, ZF itu adalah 2:1. Nah, kemudian kita akan melihat di sini bahwa BZ itu tegak lurus dengan CF. Nah, ini tegak lurus. Terus ada D itu pada BZ. Di mana BD sama dengan DZ. Oke. Nah, panjang FD itu berarti ini itu 6/2. Nah, ini 6/2. Tentukan panjang BC ini. Ya kan? Yang diketahui hanya FD ya. Sisi yang diketahui hanya FD ya di sini ya. Iya, Bu. Iya, Bu.
Yang lain nggak ada yang diketahui. Ini kalau punyanya segitiga B apa ini ZF itu sebangun DZF. Segitiga B ZF itu sebangun dengan segitiga D ZF. Oke, ya ini bisa ya. Ini bisa. Kenapa demikian? Ini sudut jelas sama. Dia siku-siku toh. Terus ada sisi juga yang digunakan sama. Terus kalau seperti itu berarti kita punya perbandingan DZ per BZ sama dengan DF per BC. Nah, padahal kita tahu bahwa DZ banding BZ itu mesti 1:2. Oke. Nah, ini DF sudah ada, BC-nya bisa dicari. Oke, saya rasa ini nggak masalah ya. Ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 2? Cukup jelas? Oke, kemudian kita lanjut. Ini udah ya. Lanjut nomor 3. Segitiga ABC terdapat apa di sini? Titik D. Titik D pada AB, E pada BC, F pada AC, ya kan? Kemudian ada BE banding CE itu 2:3. Kemudian ada AF banding FC itu 8:9 jika diketahui panjang AB dan CD, AB dan CD. AB itu 2 cm. 20 ya, maaf. Dan CD, FB, dan AE berpotongan di 1 titik. Maka hitunglah AD. Nah, ini teman-teman pakai teorema apa ini? Ada Ceva, Bu. pakai Ceva. Kenapa nggak pakai Menelaus? Alasannya apa pakainya Ceva? Apa? Ada yang bisa menyebutkan alasannya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Salim. Karena yang diketahui dari sekitar tersebut hanyalah perbandingan sisi-sisinya. Jadi dia pakai Menggunakan. Oleh karena itu, pada sekitar tersebut digunakanlah teorema Ceva. kalau misalkan pakai Menelaus itu syaratnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ini tadi Salman sudah penjelasannya, itu aja. Halo Salman.
Gimana? Yang lain? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau pakai CEVA itu karena yang diketahui sisi-sisi luar, perbandingan sisi-sisi luar, dan itu diketahui AB-nya. Terus kalau pakai Dell-Menelaus nanti malah itu harus nyari CD atau AE atau BF-nya dulu. Oke, Nyari harus ada perbandingan yang di dalam begitu ya. Harus ada. Oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi ini pakainya CEVA begitu. Oke, nomor 4. Nomor 4 masih juga dengan CEVA ya. CEVA dan Menelaus. Nah, ini ada 2 ini nomor 4. Sama nomor 5 ini pakainya 5 itu sama ya dengan soal yang di apa namanya? Yang di Iya, Bu. itu ya. Sama nomor Oke. 3. Nomor 4 ini aja nomor 4. Hitunglah panjang OC. Nah, OC ini jika diketahui panjang CD 14. CD-nya udah diketahui. Suruh nyari ini aja. Nah, berarti kita akan mencari ini BD dan DA dengan dalil CEVA. BD DA ini diketahui perbandingannya seperti ini, ya kan? Ini perbandingan sih sebenarnya. Ya, bukan nilainya. Paham maksudnya ya? Jadi BD banding DA itu 2:3 begitu. Nah, kalau ingin mencari panjang BD dan DA, teman-teman harus bisa mengetahui panjangnya AB. Ya. Jadi ini masih perbandingan. Terus mencari OC menggunakan garis dalil Menelaus. Nah, ini berarti OC itu berarti kan DO per OC dikali CE EB, kemudian ini BA AD sama dengan 1. Nah, kalau misalkan mencari OC itu menggunakan CEVA nggak bisa ya? Karena kan yang diketahui ada sisi yang di dalam gitu. Jadi dia harus pakai Menelaus. Terus ini BDDA. Sebentar, ini CE per EB ya? Nah, gini. Ini agak apa namanya? Saya agak sebenarnya kalau ini itu kan hasil perbandingan.
Jadi memang belum sepenuhnya nilainya BD itu, ini BD ya? BD itu 2 banding DA itu 3. BD banding DA. Tapi ini juga perbandingan ya. Ini kalau ini nggak ada, ini tapi sama. AF, oke. Ini nggak ada, nggak masalah karena ini sama, oke. Ini sebenarnya yang diketahui itu ya perbandingannya semua sama sih. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Bu. Silakan. Tapi saya kembali ke nomor 1, Bu. Saya pakai cara yang berbeda. Hasilnya? Hasilnya juga berbeda. Cek, kamu pakai cara... Saya sebenarnya agak ragu di sini nih. Ini kan perbandingan ya. Setelah kita masuk ini kan harusnya pakai cara 1 bagaimana? Yang nomor 1 pakai cara Menelaus. Yang 1. Sebentar. Nomor 1 atau soal nomor 1? Iya. Yang ini? Iya. Hasilnya berapa? Hasilnya 12. CF ya? Ini 12. Iya. Coba atas nama siapa? Kita lihat ya nanti. Aisyah Rahmatulaili. NIM-nya berapa? 068. Aisyah ya. Enggak ada ya? Depannya Aisyah, benar? Depannya Aisyah, pakai petik. Oh, depannya ada petiknya? Iya. Susah ini. Nah, ini. Cek dulu aja ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ini berarti kamu pakai F. Ini kan berarti pakai segitiga ini ya.
FO per OC dikali CE per EA dikali AB per BF. Ini kok jadi sama? CE ya, CE. Oh ini oke. 1:1 oke. Ini kan sebenarnya sudah jelas 2:1, 2:1, benar ya? CO atau FO per OC itu 1:2. Oke, ini sebenarnya tanpa kamu cari aja dia udah pasti segitu. Ini bukan nilainya, tapi ini tuh perbandingan. Seperti yang saya katakan loh, ini tuh perbandingan, bukan nilai. Jadi FO per OC itu bukan berarti FO-nya 4, OC-nya 8. Tapi dia nilai perbandingannya. Jadi kurang tepat kalau menggunakan ini memang. Kita hanya bisa mencari perbandingannya dari ini dan ini. Lah, terus kemudian coba kalau misalkan, nah ini kan nggak diketahui ya, jadi ya nggak bisa. Kalau misalkan Tapi itu Bu, kalau kamu menggunakan kemudian setelah ini itu menggunakan teorema Stewart, itu malah bisa loh. Ini sakjane Stewart malah bisa loh. Tapi ini nggak ada sih, nggak diketahui. Itu pernah iso sih, Stewart juga nggak bisa karena ini juga nggak diketahui aslinya, hanya diketahui perbandingannya saja. Gimana, Aisyah? itu Bu, disoalkan panjang AD, BE, dan AB berturut-turut adalah 8. Jadi itu kan AB itu sudah panjang Bu. Dan AF sama FB itu berarti kan masing-masing 4. Itu juga termasuk panjang. Nah, di perbandingannya di sini kan FO per OC kali AB per BF. Berarti AB per BF itu juga sudah panjang. Gitu, Bu. Nah, kalau yang CO per OF, itu kan perbandingannya 2:1. Jadi, ketika diketahui FO per OC 4/8, itu kan juga perbandingannya 2/1. Dan statusnya 4/8 itu sudah panjang. Coba ya, ini kan yang kalau ini oke lah. Secara perhitungan memang ini jelas menurut teorema juga sudah benar ya. Cuman ya ini tadi yang menjadi masalah. Coba saya cek yang satunya dulu. Untuk yang salsa ini ya. AD bener ini enggak soalnya? Bener ini ya? AD kuadrat sama dengan setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat minus 1/4 A kuadrat. Oke.
Terus ini udah dapat ini. Sebenarnya kalau mau enak ya kalikan 4 aja semua. Kalau mau lebih enak. Terus yang ini pakai BE. BE itu berarti ini hasilnya oke lah ini. Nah ini perhitungannya udah benar sih. Maksudnya secara langkah dia juga sudah benar. Kalau yang tadi, saya tuh meragukan dengan perbandingannya ini sebenarnya. Dengan perbandingan ini, meragukan ini. Kalau ini misalkan aja ini tuh jelas ini tuh kalau ini ya kalau menurut saya, kalau ini tuh sebenarnya jelas belum tentu nilainya begitu. Belum tentu. Tapi kalau ini udah jelas, ini hasilnya. Karena ini perbandingan loh. Ini perbandingan soalnya. Jadi belum, walaupun sebenarnya secara caranya itu sudah benar, ya tapi tetap ini adalah nilai perbandingan. Kita bisa menyimpulkan FO-nya segini-segini kalau kita tahu panjang BE, panjang CF-nya begitu. Ya kan? Lah kalau di sini CF-nya itu 4/7. Ketemunya demikian. Nah, kalau misalkan 4/7, berarti kan ini kan tinggal mengikuti, CO sama ini kan tinggal mengikuti aja. Nah, tapi kalau ini, secara perhitungannya nggak salah, tapi kurang tepat. Kalau kita menyimpulkan ini itu hasilnya. Ya. Nah, ini perbandingan. Jadi tetap yang benar yang ini ya, yang lebih tepat yang ini. Kalau ini belum. Kalau kita mengatakan FO banding OC 4/8, oke. Tapi kalau langsung menyimpulkan ini hasilnya ini nggak bisa. Nah, ini juga tadi yang saya pertanyakan untuk soal, nah untuk yang ini tuh perbandingan. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita menyimpulkan hasilnya BD itu 2, hasilnya AD itu 3, ini perbandingan sih, 2 banding ini. Nah, tapi kan ini juga pakainya perbandingan juga. Nah, terus kalau pakai Menelaus untuk mencari apa di sini OC. OC. Nah, kenapa ini bisa 5? Kalau ini kan sebenarnya memang masih satu kesatuan ini memang. Ya, BA ini kan 2/3, berarti kan BA-nya bisa kita tulis memang 5 begitu. Tapi bukan angka loh ya, tapi ini tetap ini adalah suatu perbandingan. Paham ya Aisyah ya? Yang lain juga Paham, ya? Bu. Ya, jadi itu perbandingan, bukan nilai aslinya itu bukan. Gitu. Sampai sini mungkin
Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, kalau cukup, saya tutup. Izin bertanya mengenai UTS besok. Ya, Itu kan UTS-nya nanti bentuknya kuis yang kayak biasanya kita pakai quizzes atau mungkin tertulis ya, Bu. Mungkin ada soal kita mengerjakan dalam waktu berapa jam gitu atau menit. sebenarnya saya rencana kuisis ya, biar koreksinya mudah, karena UTS juga penilaiannya juga ini sih. Saya merencanakan pilihan ganda, tapi waktunya nanti ya. Tapi kalau pilihan ganda tentunya soalnya lebih banyak daripada urean. Oke, Bu. Terima kasih. Iya. Ini udah 1 jam nih. Gimana, mau dilanjut atau tadi ada pertanyaan yang belum terjawab juga? Kayaknya untuk diskusi aja ya, yang diskusi tadi ya. Kalau luas sama keliling nggak ada masalah ya? Walaupun luas mungkin soal-soalnya cukup agak sulit sih, tapi saya rasa kalau didiskusikan itu pasti bisa. Misalkan teman-teman di luar perkuliahan, kalau misalkan nggak ada virtual meeting, itu bisa mengadakan virtual meeting sendiri. Nah, pakai aja link yang ada di situ, ya. Itu nanti bisa sampai berjam-jam lah, ya. Tadi yang ditanyakan diskusinya ini ya. Diketahui jajaran genjang I memotong AB sehingga, nah ada yang bisa nggak membuktikan ini? Satu kelas nggak ada yang bisa? Loh, ini kok nggak dikomen sama sekali ini? Ayo, ini didiskusikan dulu aja berarti. Wong ini diskusi kok judulnya kok. Ya, pokoknya setiap ada diskusi itu harus ditulis. Kalau enggak ya berarti aktivitasnya kosong. Ini teman-teman ketika diskusi nggak pernah nulis berarti. Ini ada nggak? Nah, ini ada. Oke, bagus. Nah, ini loh penjelasan kayak gini. Mungkin ada yang mengomentari, kan bisa tuh ini dikomentari. Misalkan ada teman yang, oh ini kok bisa seperti itu. Nah, tolong dijelaskan kayak gitu. Sebenarnya sama sih dengan kalau di chat mungkin memang lebih enak ya, tapi karena ini Elena ya, pokoknya selama tidak ada perkuliahan ya yang dibahas ya ini. Nah, ini karena belum didiskusikan ya silakan didiskusikan dulu. Kesulitannya apa? Ini kalau digambar kemudian didiskusikan saya yakin bisa kok. Oke, gitu ya. Jajar genjang itu banyak loh. Persegi panjang itu jajar genjang nggak? Persegi panjang termasuk jajar genjang nggak? Termasuk, Bu. Iya. Iya, jelas ya. Persegi jajar genjang nggak? Iya. Iya. Karena sifat-sifat persegi itu, sifat jajar genjang itu semua yang dimiliki oleh persegi. Tapi apakah setiap jajar genjang pasti persegi? Belum tentu. Ya, belum tentu. Gitu. Ya. Nah, nanti juga ada tugas proyek juga, tapi belum saya rancang. Ya. Karena ini sudah jam 8 lebih, nanti saya akhiri aja ya. Nah, silahkan minggu ini masih ada kuis juga, nanti saya share. Saya belum sempat ini, ada kuis sama ada tugas juga. Ya, tugasnya kayaknya nggak banyak sih.
Kalau nggak hitung-hitungan sih paling 3 aja cukup saya rasa. Baik, mungkin sampai sini kita akhiri saja dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya.